Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kompleksitas kehancuran ini jauh di luar dugaan Xiao Yan. Itu mengikuti di belakang Yuru, yang memiliki peta. Hutan yang berputar-putar, secara tidak sengaja memprovokasi monster kuat untuk menyerang, tapi untungnya, perasaan ini bertahan selama sekitar 10 menit, visi di depannya tiba-tiba melebar, dan sosok itu bergegas maju untuk jarak lagi, dan aula kuno yang besar akhirnya muncul di depan mata semua orang. Seluruh tubuh aula ini berwarna abu-abu tembaga. Bertahun-tahun yang tak terhitung telah membuat abu-abu tembaga ini tampak lebih dalam. Atmosfer kuno meresap dari bawah setiap lempengan batu di aula, membuat orang merasa bahwa perubahan keheningan selama tak terhitung bertahun-tahun. Melihat aula raksasa abu-abu, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, dan membuat Yuru perlahan-lahan jatuh ke jarak 100 meter. Karena kaisar dan orang kuat akan membangun reruntuhan yang begitu besar, dia pasti menyembunyikannya di itu juga cukup kaya, dan perjalanan ini sangat berharga. Di luar aula raksasa abu-abu saat ini, banyak orang kuat datang terus-menerus, tetapi tidak ada yang pertama menginjakan kaki di jarak 100 meter. Mereka yang dapat mencapai sini saat ini adalah kekuatan besar atau orang dengan kemampuan hebat. Di luar aula, ada banyak rune misterius yang berkedip, menjulang seolah-olah membentuk formasi. Orang-orang di luar aula raksasa ini jelas juga menemukan formasi, dan mereka tidak terburu-buru. Xiao Yan secara alami tidak terburu-buru. Jika tidak ada tindakan defensif untuk harta yang begitu kaya, saya khawatir hanya orang bodoh yang akan mempercayainya. Sementara Xiao Yan melipat tangannya dan menunggu dengan tenang, dia tiba-tiba menyadari bahwa tatapan dingin diproyeksikan. Segera, dia mengangkat alisnya dan mengalihkan pandangannya, dan segera mengembun di tempat tatapan dingin itu diproyeksikan. Pemilik mata dingin adalah seorang pria yang mengenakan pakaian cantik, dengan temperamen yang mulia di antara alisnya, yang membuat orang biasa tidak berani menatap langsung ke arahnya, dan rambutnya yang panjang terurai menambah sedikit kesombongan. Melihat wajah yang agak asing ini, Yueru mau tidak mau menggosok jarinya dengan Xiao Yan, tapi dia tidak menyangka akan melihatnya di sini. Ini adalah seni bela diri Wucheng, bisik Yueru. Oh, apakah itu orang yang dikenal sebagai orang yang paling berpotensi memenangkan kekayaan besar? Xiao Yan juga sedikit mengernyit. Almarhum Samsung Doudi. Dia sebenarnya 2 tingkat lebih tinggi dari dirinya sendiri. Jangan melihat tingkat kedua yang kecil ini, masih ada celah yang tidak dapat diperbaiki antara tingkat pertama. Kesenjangannya sangat besar, bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, agak sulit untuk dihadapi. Xiao Yan berasal dari ini. Yang disebut seni bela diri ada rasa bahaya di tubuhnya. Tapi Xiao Yan juga tidak takut, dan segera menoleh untuk melihat orang-orang di sekitar Wuhuan. Di sisi Wuhuan, ada banyak orang, termasuk Feng Leicheng dan kelompoknya. Pada saat ini, kelompok orang ini jelas menemukan Xiao Yan dan yang lainnya, dan mata mereka bersinar dengan warna dingin. Jika wanita tertua tidak mengikuti Xiao Yan, dia tidak akan pernah bertemu orang Solomon itu, yang membuat wanita tertua merasa tidak stabil sekarang. Jelas, penghancuran diri Salomo yang kuat tidak boleh diremehkan, jadi mereka membenci Xiao Yan. Dari mata Xiao Yan menyapu pejalan kaki, dan kemudian tiba-tiba berhenti di samping Feng Yi. Di sana, ada seorang pria berambut putih dengan tubuh panjang dan pakaian brokat. Pria berambut putih ini terlihat sangat tampan, dengan wajah tersenyum, yang membuatnya tampak boros, dan sekilas, dia tahu bahwa dia bukan orang biasa. Iya, apakah orang yang kamu sebutkan itu yang diduga memiliki jiwa Kaisar Realm?
Pria berambut putih itu pada saat ini juga melirik Xiao Yan dan tersenyum ringan. Yah, dan aku bisa merasakan bahwa kekuatan jiwa lebih kuat dariku. Feng Yi menggertakkan gigi peraknya, agak tidak mau. Feng Lei Cheng mereka selalu menumbuhkan semangat juang atribut angin dan guntur dalam generasi Feng Yi ini, karena Feng Yi adalah satu-satunya putri Feng Lei Cheng, dia dicintai oleh penguasa kota, dan kekuatan jiwa Feng Yi secara mengejutkan kuat sejak kecil. Dia adalah apoteker kelas 9 yang kuat, jadi Master Feng Yi mengolah kekuatan jiwa, dan semangat juangnya lebih lemah. Setelah akhirnya keluar dari kota Feng Lei ke reruntuhan, saya melihat Xiao Yan dari awal, jadi saya memiliki minat yang kuat pada Xiao Yan. Bahkan dengan kekuatan jiwa Feng Yi, saya bisa merasakan bahwa Xiao Yan juga seorang alkemis. Dan tingkat pemurnian pasti tidak rendah. Hanya ada beberapa apoteker di benua Doudi. Selain itu, Feng Yi sering berlatih di kota angin dan guntur dan jarang keluar. Melihat Xiao Yan, kasih sayangnya meningkat pesat, dan dia ingin mencari kesempatan yang cocok untuk bersaing dengan Xiao Yan. Inilah yang terjadi sebelumnya. Hehe, mungkinkah kamu adalah seorang alkemis peringkat kekaisaran? Setelah waktu ini, jika kamu beruntung, bukan tidak mungkin untuk menerobos ke alkemis peringkat kekaisaran. Pria berbaju putih itu tersenyum sedikit dan berkata lembut. Feng Yi juga sedikit mengangguk. Meskipun Xiao Yan samar-samar membuat Feng Yi cukup tertarik, dia jelas lebih tertarik pada ciptaan di aula utama di sampingnya. Apa itu? Xiao Yan juga tidak setuju, dan kemudian mengalihkan pandangannya, tiba-tiba matanya menyala, dan kemudian menatap ratusan orang di aula raksasa abu-abu. Beberapa orang yang awalnya tinggal di luar aula utama tidak bisa tidak terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Seseorang benar-benar memasuki formasi terlebih dahulu? Ratusan orang di aula raksasa abu-abu dibombardir oleh naga api yang memenuhi langit dan angin hitam dengan kekuatan yang tak tertandingi. Xiao Yan dan yang lainnya yang berada di luar formasi tidak ditemukan, karena mereka mati-matian melawan erosi formasi. Setelah mereka tidak bisa menahan formasi ini, mereka muncul di depan mata semua orang. Itu ditelan dalam sekejap, dan bahkan tidak ada jiwa yang tersisa. Orang yang dengan tergesa-gesa memasuki formasi dipimpin oleh pembangkit tenaga listrik di panggung tengah Dou di Bintang 3. Sebenarnya, formasi ini sangat menakutkan. Pembangkit tenaga listrik di tahap tengah Dou di Bintang 3 langsung ditelan dan bahkan tidak ada sampah yang tersisa. Ini seharusnya menjadi formasi, perlindungan terakhir untuk menjaga aula. Sialan! Saat Xiao Yan berbicara, kekuatan dalam formasi mengembun dan menyerangnya. Kelopak putih susu jatuh, tepat di depan Xiao Yan, dan kemudian membiarkan naga api yang memenuhi langit. Angin hitam dibombardir dengan kekuatan yang tak tertandingi. Bum bum bum. Di langit, kekuatan spiritual yang kejam berfluktuasi dengan liar. Namun, ketika naga api dan angin hitam menghilang, pupil semua orang menyusut, karena kelopak putih susu yang melindungi Xiao Yan tidak rusak sedikit pun. Karena semua orang hampir berkumpul, maka mari kita bekerja sama untuk memecahkan formasi, dan keberuntungan bergantung pada kekuatan. Wu Huan juga melihat jumlah orang kuat di luar aula utama dan berkata. Telapak tangan Xiao Yan sedikit gemetar. Bahkan serangan halus seperti itu membuatnya merasakan sakit yang tak terkendali. Dengan begitu banyak orang yang hadir di luar formasi, mengapa formasi ini hanya menyerang dirinya sendiri? Namun, sekarang bukan saatnya untuk ragu. Mata hitam Xiao Yan yang membara Wewem Novel, diam-diam melihat formasi kuat api ganas di langit tidak jauh, dan kemudian jari-jarinya yang ramping bersinar dengan cahaya putih susu, dan dia mengetuk ringan di udara, bergumam. Penyebaran suara. Yueru, ikut aku. Begitu suaranya jatuh,
Kelopak putih susu yang besar dan aneh di tubuhnya juga membawa gelombang paling murni pada saat ini, yang langsung membungkus Yueru, dan kemudian keduanya meraung keluar dari formasi. Cahaya putih susu yang besar, dengan cahaya putih yang mengejutkan, menembus langit dengan kecepatan yang sangat mencengangkan, dan membuat Yueru menghilang di depan Wu Huan dan mayat hidup di luar aula utama. Kelopak teratai putih susu perlahan berputar, dan kelopak teratai bermekaran perlahan. Seluruh dunia tampaknya secara bertahap meredup pada saat ini. Fluktuasi semacam itu mencengangkan. Di pupil merah darah Wu Huan, sentuhan kegelisahan melintas pada saat ini, dan dia merasakan fluktuasi seperti kematian dari teratai putih susu yang mempesona. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa Xiao yang sepertinya telah menemukan solusi untuk formasi yang kuat ini. Ikuti mereka. Wu Huan memimpin untuk berubah menjadi meteor dan menuju formasi. Setelah itu, Feng Yiqian dan yang lainnya juga saling memandang. Pergilah. Orang mati yang masih hidup juga mengikuti perlahan. Seorang gadis menawan juga mengikuti. Ini menyenangkan sekarang. Setelah itu, semua orang di luar aula utama terbang menuju formasi, karena semua orang tahu bahwa itu hanya satu langkah lagi dari kekayaan besar Kaisar. Api dan angin hitam dalam formasi berkumpul dengan panik di mulutnya yang besar, dan akibatnya udara di sekitarnya menjadi terdistorsi. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.